swasta teladan. Remember the saying, tak kenal maka tak akrab. So instead of long presentation, let's start this presentation right away. Okay, so table of contents atau di dalam bahasa Indonesia kan adalah daftar isi. Ya di situ daftar isi yang saya sudah persiapkan pertama adalah understanding atau pengertian yang berisikan understanding of procedure text, pengertian dari procedure text dan phrases apa yang akan digunakan. Yang kedua ada purpose of procedure text, yaitu tujuan dari procedure text. Some purpose of procedure text in its use contains linguistic rules and words. Yang ketiga ada struktur of procedure text atau struktur dari procedure text. Dan yang keempat ada yang terakhir example of procedure text adalah contoh dan beberapa struktur lain yang sudah saya persiapkan. Procedure text. You must have heard what a procedure text is. Kamu pasti sudah pernah mendengar apa itu procedure text. You often find text procedure in cookbooks, di dalam buku masak, how to use them, and so on. So what is procedure text? Let's learn together. Oke, kita masuk ke daftar isi yang pertama, yaitu understanding. What is procedure text? Oke, jadi kita masuk ke dalam understanding the procedure text. Procedure text is a text that explain, inform, or help the reader on how to make or use something. Dalam bahasa Indonesia, definisi procedure text adalah teks yang memberikan instruksi, menginformasikan atau membantu membaca untuk bagaimana cara membuat atau melakukan sesuatu. Oke, phrases use. Phrases use adalah phrases yang digunakan. Usually this type of text begins with phrases how to atau cara membuat. For example, how to make a cup of coffee, or how to operate an oven atau bagaimana cara mengoperasikan oven. Procedure text is widely found in cookbooks and instruction, di buku masak atau ada di manual buku. Types of procedure text atau jenis-jenis dari procedure text. Jadi kita lihat ada dua jenis dari procedure text. Yang pertama adalah procedure text that give instruction and carry out certain activities, atau procedure text yang menginginkan kita untuk melakukan sesuatu. Seperti contohnya adalah how to play the violin atau bagaimana cara bermain violin, how to create a website, bagaimana cara membuat suatu situs, and how to make rendang, bagaimana cara membuat rendang. Oke, kita masuk yang kedua, procedure text that explain how to operate or use something. Ini biasanya kita dapat temukan di manual book atau di buku instruksi, seperti yang ada di contoh, how to use an air fryer, how to use a dish washer, and how to use a camera, atau bagaimana cara memakai kamera. Oke, kita masuk ke bagian yang kedua dari daftar isi, yaitu purpose of procedure text, atau dalam bahasa Indonesia adalah tujuan dari procedure text. The purpose of procedure text is to show how something is made, used, done through sequence of steps. Jika diartikan dalam bahasa Indonesia, tujuan dari procedure text adalah untuk menjelaskan bagaimana sesuatu dibuat, dilakukan, atau digunakan melalui langkah-langkah yang berurutan. In another word, procedure text is used to describe one by one how something can be made or achieved. So, procedure text, it will be easier for you to understand and read instruction and how to do something with right order. Procedure text language rules atau kaidah pembahasan procedure text. Jadi yang pertama ada hal ini dikarenakan dalam procedure text terdapat kalimat-kalimat petunjuk mengenai cara membuat atau melakukan sesuatu. Imperative sentence, yaitu kalimat yang imperatif yang selalu didahului oleh kata kerja pertama dari kata kerja tindakan atau kata kerja yang melibatkan aktivitas fisik. Jadi kita tidak perlu menggunakan subjek di awal kalimat. Kalimat ini diawali dengan verb what, F. Seperti yang kita lihat di contoh, add 3 onions and mix it well. Tambahkan 3 bawang dan campurkan dengan baik. This sentence begins with verb what. There is no subject, the beginning of the sentence. Jadi kita masuk yang ketiga, using connective. Connective
coherent and easy to understand. Atau ini dapat membuat kita mudah dipahami. Contohnya ada first atau pertama-tama, kedua atau secondly, then after that, and finally. Kita masuk ke kaidah kebahasaan yang keempat, yaitu using adverb. Adverb are used to improve information about time. There are two types of adverb using in procedural text mainly. Yang pertama ada adverb of time or an adverb of time indicating how long we can do something. Oke, jadi contohnya yaitu diamkan selama 10 menit atau kita dapat menggorengnya selama 1 jam. Yang kedua ada adverb of manner or description how to do something. Contohnya slowly, perlahan-lahan, well, dan evenly. Kita masuk ke daftar isi yang ketiga yaitu structure of the procedure text. Dan ini adalah struktur dari procedure text. Goal. Goal is a procedure text structure that explain the interior of the post. Jadi di dalam goal ini menceritakan tentang judul atau bagaimana cara kita membuat seperti how to make a pizza. Yang kedua ada material. Material is a procedure text structure that describe the tools and material need. Di material ini menunjukkan bahwa apa yang kita perlukan dan alat apa yang kita butuhkan selama pemakaian atau kita melihat instruksi tersebut. Yang ketiga ada steps. The next procedure text structure is text, which contains step or instruction in making or doing something. Di dalam step ini kita akan ditunjukkan untuk menggunakan instruksi. Bagaimana cara kita membuat, bagaimana cara kita mengaduk adonan. Dan yang ketiga kita akan melihat gambar dari ruang guru yang sudah saya ambil. Ini akan membuat kalian agar lebih mengerti karena ini saya gunakan dalam bahasa Indonesia. Oke, kita masuk ke bagian yang terakhir dari daftar isi yaitu example of procedure text. Example of procedure text ada contoh dari procedure text yaitu ini sudah saya ambil dan sumbernya dari ruang guru dan ini akan membuat Anda lebih mengerti. Bahan-bahan yaitu 1 adonan, yang kedua saus tomat, yang ketiga 2,5 cangkir air hangat atau 600 ml, 1 sendok teh gula, 2 sendok teh ragi kering aktif, 7 cangkir tepung serbaguna atau 875 gram, 6 sendok makan extra virgin oil ditambah lebih banyak untuk pelumasan. Dan selanjutnya ada 1/2 sendok teh garam koser atau garam koser kalian bisa sebut garam laut. 1/4 tepung semolina atau 30 gram dan selanjutnya 28 ounce tomat untuk kalengan dan yang terakhir 1 sendok makan garam koser. Saya takut kalau durasi ini akan semakin lama, jadi saya sudah menyiapkan translator untuk Anda semua. From the example above. Jadi kita sudah masuk ke bagian yang paling terakhir yaitu struktur dari prosedur teks yang sudah saya siapkan di dalam contoh tadi. Goal dari prosedur teks di atas yaitu how to make a pizza. Bagaimana cara membuat pizza. Karena judul tersebut memberikan informasi ataupun tujuan dari prosedur teks yang sedang dibahas. Lalu bagian ingredients atau bahan-bahan merupakan material karena keduanya memiliki arti yang hampir sama. Yang memberikan informasi mengenai hal-hal yang dibutuhkan untuk membuat pizza. Dan yang terakhir ada 16 langkah atau cara membuat pizza tersebut masuk ke dalam bagian teks karena berisi daftar instruksi atau bagaimana cara membuat pizza. Nah, ini adalah contoh lain yang sudah saya ambil sumbernya dari ruang guru. Oke, jadi itulah penjelasan mengenai apa itu prosedur teks. Bagaimana sudah paham bagaimana cara membuat prosedur teks dalam bahasa Inggris? Kita masuk ke dalam conclusion atau kesimpulan dari presentasi yang sudah saya buat. The conclusion that we drawing from this presentation is so that we can understand what a procedure text is. For example, its types and what is the structure. In addition, I hope the example I have given are understandable. I have taken shorter and more understandable example from several reliable sources. I hope the presentation is very helpful. You understand what I'm saying? That's good. You can ask me what you should ask. And what you shouldn't understand, just ask what you have to ask, okay? We will
question and answer session here. Even though can answer all of